Kekuatan yang sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dengan kaget, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, bahkan ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9 yang menggunakan harta karun spiritual ditekan, dan tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Merusak, Wu Chen berteriak, memegang jaring gun, dia melepaskan teknik yang sempurna, menyebabkan gambar tombak terbang seperti bunga yang tersebar di langit, kekuatannya sangat tirani. Tidak baik, dari gerakan Wu Chen ini, dia mencium aura yang sangat berbahaya dan kekuatan menakutkan dengan cepat menyerangnya. Dipaksa melakukan hal itu, lelaki tua itu meningkatkan seluruh kekuatannya, memegang halberd, dan menyerang dengan keras. Itu juga merupakan serangan yang kuat. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan ruang di sekitarnya berguncang, membentuk badai yang menyapu. Orang tua itu terhuyung mundur. Aura mengerikan melonjak ke segala arah dan hampir keluar dari tubuhnya. Namun baginya, bahayanya belum berakhir, karena tombak harta karun telah mengunci dirinya. Mati untukku. Sambil memegang jaring gun di tangannya, Wu Chen melesat ke depan seperti anak panah. Orang tua itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia terkena tombak. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, mata lelaki tua itu melebar saat dia menatap lurus ke arah Wu Chen, pupil matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Saat itu, semua orang melebarkan mata. Saat mereka melihat tombak harta karun yang menusuk dalam ke dada lelaki tua itu, mereka menghirup udara dingin. Berapa banyak waktu yang telah berlalu sebelum seorang ahli yang telah mencapai tingkat tahap rotasi roh Empyrean ke-9 terbunuh. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Bagus sekali, Tuan Muda. Kemarin, dia tiba-tiba menerobos masuk ke dalam keluarga Wu mereka, membunuh dan melukai banyak orang, dan bahkan membawa patriark dan nyonya pergi. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kota Yunfeng, keluarga Wu, dan mengandalkan kekuatannya untuk terlalu banyak menindas orang. Tarik minat. Jaring gun bergetar dan tubuh lelaki tua itu segera terbelah menjadi beberapa bagian. Wu Chen meraih dengan tangannya dan cincin penyimpanan disedot ke arahnya. Beraninya kamu. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba turun dari langit. Segera, semua orang melihat seorang pria parubaya dengan cepat berjalan keluar. Melihat pria parubaya ini, ekspresi banyak orang berubah. Pria parubaya ini tidak lain adalah patriark keluarga Lu Yuya, salah satu dari 3 hegemoni besar kota Qingyang, ahli tertinggi di Spirit Sea Stage. Tuan Muda, melihat Lu Yuya, wajah Qiu Yue dan yang lainnya berubah. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, ini adalah ahli sejati di Spirit Sea Stage, mereka tidak tahu apakah Tuan Muda mereka bisa menghentikannya. Selama ini, dia hanya mendengar tentang seorang pemuda, yang namanya baru-baru ini berkembang pesat. Kemarin di restoran Cloud Moon, dia telah memukuli putranya, Lu Jing, hingga mengalami kekalahan telak, menyebabkan Lu Jing kehilangan muka. Bocah ini tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun, dan sedikit lebih muda dari putranya Lu Jing. Namun, kekuatan lawan jauh melebihi kekuatan Lu Jing. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang jenius yang luar biasa bisa muncul di tempat sekecil kota Yunfeng. Nak, kamu benar-benar bisa melakukannya. Kamu membunuh begitu banyak anggota keluarga Luku. Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu harus membalas budi. Karena orang-orang ini berpikir bahwa klan Wu terlalu lemah dan ingin menindas mereka, dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa klan mereka bukanlah orang lemah yang dapat dipermalukan oleh orang lain. Teman-teman, tutup seluruh halaman. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya, segera, banyak orang keluar dari dalam dan mengepung area tersebut. Tuan Muda, ini, melihat penjaga di sekitarnya, wajah Qiu Yue dan yang lainnya berubah drastis, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa, Wu Chen sangat tenang. Dia adalah Dewa Pil tertinggi, dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Lu Yuya diam-diam terkejut, pria ini sangat sabar, bahkan ketika menghadapinya, dia tidak mengubah ekspresinya, dibandingkan dengan putranya Lu Jing, itu jauh lebih baik. Jika orang seperti ini bisa dilahirkan dengan keluarga Lu mereka, betapa hebatnya itu, sayang sekali. Nak, tidak ada permusuhan antara kamu dan keluarga Luku, mengapa kamu ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Luku, dan mengapa kamu membunuh para tetua keluarga Luku?
Tanpa permusuhan, Wu Chen berkata dengan dingin, saat aku berada di Gunung Qingyang, keluarga Lumu membuatku disalahkan karena membuat orang-orang dari geng elang surgawi berpikir bahwa aku telah membunuh elang serigala emas mereka, menyebabkan aku dikejar oleh orang-orang dari geng elang surgawi, dan hampir kehilangan nyawaku. Awalnya, mereka tidak tahu mengapa Wu Chen berkelahi dengan orang-orang dari geng elang surgawi. Namun, sepertinya ada alasan di baliknya. Sebagai kambing hitam bagi keluarga Lu mereka, untuk mengalihkan perhatian geng elang surgawi, agar orang-orang dari geng elang surgawi tidak mencurigai keluarga Lu mereka. Hanya saja, mereka tidak menyangka bahwa hidup Wu Chen terlalu sulit, jadi banyak ahli dari Heavenly Eagle Gang bahkan tidak bisa menahannya. Selanjutnya, kamu mengirim orang ke klan Wu kota Yunfeng kami kemarin, melukai dan membunuh begitu banyak orang dari klan Wu kami, dan juga menangkap orang tuaku. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh aula terkejut dan gempar. Lu Yuya menangkap orang tua Wu Chen. Apakah ini nyata? Saya tidak tahu. Jika itu benar, maka kali ini, keluarga Lu terlalu tidak baik. Itu benar, tidak heran Wu Chen sangat marah. Siapapun akan marah jika orang tuanya ditangkap. Ya, kerumunan mulai berdiskusi. Nak, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kapan lelaki tua ini mengirim seseorang ke rumahmu untuk menangkap orang tuamu? Wu Chen tertawa kecil, dan berkata dengan dingin, hanya karena kamu tidak mengirim siapapun, bukan berarti orang lain tidak tahu caranya. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang, Lu Jing. Anak yang tidak berbakti ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan baik. Wu Chen memandangnya. Dari ekspresinya, sangat mungkin ini dilakukan oleh bajingan Lu Jing saat ini. Beberapa orang berjalan dari sisi lain. Melihat mereka muncul, Qiu Yue dan yang lainnya segera menjadi bersemangat. Merekalah yang membobol klan Wu kita tadi malam dan menangkap Patriark dan Nyonya. Semua orang terkejut saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Tentu saja, itu perbuatanmu. Wu Chen memandang Lu Jing dan yang lainnya. Sepertinya pelajaran yang dia pelajari kemarin terlalu ringan. Lu Jing menegakkan dadanya, dengan ekspresi arogansi di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap penting orang-orang di dunia di matanya. Bocah, cepatlah berlutut dan bersujud. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Lu Jing berjalan menuju Wu Chen dengan wajah penuh arogansi. Wu Chen tidak ingin membuang-buang kata-kata dengannya, dan langsung bertanya, di mana kamu menyembunyikan orang tuaku? Melihat Wu Chen begitu gugup, Lu Jing tertawa terbahak-bahak. Orang ini, kemarin, telah mempermalukannya seperti itu di restoran Cloud Moon. Nak, berlututlah dan mohon padaku. Jika kamu memohon, aku akan memberitahumu. Melihat itu, wajah semua orang menjadi bersemangat, dari kelihatannya, Lu Jing benar-benar mengirim orang untuk menyerang keluarga Wu kota Yunfeng, dan menculik kepala keluarga dan istri mereka, dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk mengancam Wu Chen, memaksanya untuk menyerah. Wajah Lu Yuya tenggelam. Putranya yang tidak berbakti ini hanya melakukan suatu tindakan tanpa alasan apapun, yang sangat menyakitinya. Kamu ingin aku berlutut? Wu Chen mencibir di dalam hatinya, di dunia ini, orang yang bisa menjadikannya, Dewa Pil, berlutut bahkan belum lahir. Hahaha, Lu Yuya, ini anakmu yang baik. Dia benar-benar memperluas wawasanku. Suara yang tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang. Mereka melihat dua kelompok orang berjalan ke arah mereka. Bukankah ini asosiasi Seribu Emas dan keluarga Cui? Apa yang mereka lakukan di sini? Saya tidak tahu. Mari kita lihat dan lihat saja. Jadi ternyata kedua pasukan ini tak lain adalah asosiasi Seribu Emas dan klan Wan Changhai, Cui Ke, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Lu Yuya adalah orang yang cerdas. Fakta bahwa kedua kekuatan itu bersatu berarti dia pasti khawatir dan memiliki niat baik. Wan Changhai berkata, saya sudah lama memahami tujuan saya datang ke sini, hanya untuk melihat betapa luar biasa pria yang dikenal sebagai jenius nomor satu di kota Qingyang kita ini, dan bagaimana dia memberi contoh bagi generasi muda kota Qingyang kita, generasi. Setelah mengatakan itu, ledakan tawa terdengar dari belakangnya. Cara Lu Jing dalam melakukan sesuatu selalu meremehkan orang lain, karena pertarungan di petarung selalu dilakukan dengan cara yang terhormat, menangkap anggota keluarga orang lain dan memaksa mereka untuk tunduk,
bagaimana bisa dilakukan oleh laki-laki? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kata-kata Wan Changhai hanyalah sebuah ejekan? Dan alasan mereka datang ke sini hari ini bukan hanya untuk mengejek mereka, tetapi juga untuk membuat rencana jahat terhadap keluarga Lu mereka. Ternyata kota Qingyang memiliki total 4 kekuatan tingkat apikal yang besar, dan keempat kekuatan besar tersebut memiliki kekuatan yang sama, sehingga terjadi saling checks and balances, yang sebenarnya berarti tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, ketika Yuan Xiaotian telah meninggal dan Geng Elang Langitnya telah sangat berkurang, 3 kekuatan besar dari benua langit yang mendalam telah menggabungkan kekuatan mereka dan membagi Geng Elang Surgawi mereka. Dan sekarang Asosiasi Seribu Emas dan keluarga Cui telah berkumpul, itu pasti karena mereka gelisah dan memiliki niat baik, ingin mengubah keluarga Lu mereka menjadi Geng Elang Surgawi kedua. Lu Jing mengepalkan tangannya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kata-kata ini seperti banyak jarum baja, menusuk ke dalam hatinya. Tunggu saja, setelah tuan muda ini mencapai hasil luar biasa dalam kompetisi naga tersembunyi, aku akan menanganimu satu per satu. Niat membunuh melonjak di hati Lu Jing. Orang-orang ini telah mengejeknya hari ini, jadi dia akan membuat mereka membayar utangnya berkali-kali di masa depan. Kesempatan bagus. Tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu ke arahnya. Tidak baik, ekspresi Lu Jing berubah drastis. Dia tidak menyangka Wu Chen benar-benar akan mengambil tindakan melawannya saat ini. Dia buru-buru mundur, ingin menjauh dari yang terakhir. Tapi, meski ingin mundur, Wu Chen tidak memberinya kesempatan. Melihat dia ingin mundur, kedua kaki Wu Chen menginjak tanah. Sejak Wan Changhai dan yang lainnya muncul, Wu Chen sudah mulai merencanakan. Bocah ini berani menyerang orang tuanya, dia tidak punya alasan untuk melepaskannya, jadi dia menyerang dengan kekuatan penuh, secepat kilat. Nak, kamu berani. Di sisi lain, ketika Lu Yuya melihat Wu Chen telah mendekati Lu Jing, wajahnya langsung berubah. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Wu Chen. Mengaum, Lu Yuya segera mengambil tindakan, ingin menyelamatkan putranya. Namun, jelas dia terlambat satu langkah. Berat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Wu Chen bergerak sangat cepat, menggunakan seluruh kekuatannya. Serangan yang mengumpulkan kekuatan, sangat kejam, dan tidak memungkinkan Lu Jing melarikan diri, meraihnya dalam sekejap mata. Nak, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Lu Jing berjuang sekuat tenaga, ingin melepaskan diri dari Wu Chen. Apa yang kamu teriakkan, berisik. Wu Chen dengan cepat menepuk punggung Lu Jing 2 kali untuk mengendalikannya. Kali ini, melihat Lu Yuya telah tiba, dia mendorong Lu Jing kembali dengan tangannya dan mendorongnya ke tengah-tengah kelompok. Jangan bergerak, jika tidak, nyawa putramu yang berharga tidak akan terselamatkan. Wu Chen mengangkat tangannya dan meletakkan jaring gun di leher Lu Jing. Saat melihat ini, Lu Yuya segera berhenti. Melihat putranya yang terkendali, dia merasa hatinya terbakar karena kecemasan. Bocah, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jinger, aku, Lu Yuya, bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membuatmu memohon kematian. Wu Chen tertawa dalam hatinya, bagaimana dia bisa begitu takut. Pak tua, di mana orang tuaku? Cepat lepaskan mereka. Lu Yuya memandang yang lain dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang tahu di mana dia? Pada saat ini, Lu Chong dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Lu Chong, tahukah kamu? Lu Chong gemetar ketakutan. Membalas patriark, aku. Lu Yuya adalah orang yang sangat cerdik, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Dia berteriak, cepat bawa dia kemari. Jika terjadi sesuatu pada Jinger, hanya kamu yang ingin aku tanyakan. Ya, patriark. Lu Chong segera berlari ke dalam mansion, dan beberapa penjaga membawa 2 orang keluar bersama mereka. Ayah ibu, tubuh Wu Zan dan Liu Yuyan bergetar saat mereka melihat ke atas dengan keterkejutan yang menyenangkan. Cener, ketika mereka melihat putra mereka lagi, kedua tetua itu sangat bahagia. Sebelumnya, ketika mereka dikurung, mereka selalu mengira akan terjadi malapetaka besar yang menimpa mereka. Patriark, Nyonya, Qiu Yue dan yang lainnya santai. Mereka sudah khawatir sebelumnya. Ketika mereka melihat Wu Zan dan Liu Yuyan, kerumunan mulai berdiskusi dan awalnya, mereka ragu jika Lu Jing menangkap mereka.
Tapi sekarang setelah mereka bertemu seseorang, mereka akhirnya percaya padanya dan sangat kecewa padanya. Baiklah, bocah nakal, dia sudah dibawa ke sini. Seharusnya kamu bisa melepaskannya sekarang, kan? Wu Chen berkata, ayo kita lakukan bersama. Lu Yuya yakin Wu Chen tidak akan berani mencoba sesuatu yang lucu, karena ini adalah keluarga Lu mereka dan tidak ada yang berani sombong di sini. Lepaskan mereka, ya, Patriark. Penjaga itu melepaskan ikatan tali Wuzan dan Liu Yuyan, dan Qiu Yue serta yang lainnya segera bergegas mendekat, melindungi mereka berdua. Pergi. Wu Chen mendorong Lu Jing ke arah Lu Yuya, dan dengan langkah cepat, dia bergegas menuju Wuzan, Liu Yuyan dan yang lainnya. Jaring gun di tangannya menyapu ke bawah, dan penjaga keluarga Lu di sekitarnya berteriak dengan sedih, jatuh ke tanah satu demi satu. Ayah, Ibu, kamu baik-baik saja. Keduanya menggelengkan kepala, dan berkata, kami baik-baik saja, Chener, kamu tidak perlu khawatir. Wu Chen melihatnya. Selain tubuh mereka sedikit lemah, Wu Zan dan yang lainnya baik-baik saja. Meski baru berinteraksi sebentar dengan mereka, ia sudah mengakui mereka sebagai orang tuanya. Jika dia berani menyinggung perasaan mereka, dia akan merasa kasihan pada mereka. Teman-teman, tangkap dia. Ya, puluhan penjaga segera mengepung Wu Chen dan yang lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Karena kalian semua sedang mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena kejam. Sambil memegang jaring gun, Wu Chen mengayunkan tombaknya, dan aliran cahaya tombak yang tak ada habisnya melesat ke segala arah. Ah! Para penjaga berteriak dengan sedih. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terkena tombak Wu Chen dan jatuh ke tanah, status mereka tidak diketahui. Wu Chen sangat kuat, bahkan ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9 bukanlah lawannya, apalagi udang kecil ini. Segera, lebih dari separuh penjaga dibunuh olehnya, dan mayat berserakan di tanah. Beraninya kamu, Lu Yuya berteriak dengan eksplosif. Dengan menghentakkan kakinya, dia menyerbu ke depan, dengan tinjunya mengepal erat. Kekuatannya yang dimiliki ahli di Spirit Sea Stage meledak. Ekspresi Wu Chen berubah. Dia pernah bertarung dengan Yuan Xiaotian sebelumnya, jadi dia tahu bahwa ahli di Spirit Sea Stage itu sangat kuat. Bahkan jika dia telah menembus tahap rotasi roh Empyrean kelima sebelumnya, dia masih belum bisa menandingi Lu Yuya. Saat ini, dia melihat asosiasi Seribu Emas dan keluarga Cui. Orang-orang dari dua kekuatan besar ini tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan sama sekali. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia dengan cepat memahami bahwa kedua kekuatan besar ini dengan cemas ingin mereka bertarung sampai mati dengan keluarga Lu, sehingga keluarga Lu mereka akan menjadi sangat hebat, berkurang. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga Lu dan membagi warisan keluarga Lu. Jejak ejekan muncul dari sudut mulutnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa diandalkan. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Jaga baik-baik Patriark dan Nyonya. Wu Chen mengangkat tombaknya, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Bahkan ketika menghadapi ahli di Spirit Sea Stage, dia pasti tidak akan gemetar ketakutan. Chener, kamu harus hati-hati. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa kekuatan Lu Yuya sangat menakutkan, dia pasti ahli di Spirit Sea Stage. Bagi mereka, ahli tingkat ini, bagaikan gunung yang tinggi, tidak dapat didekati. Bocah, kamu punya nyali. Kamu berani menantang lelaki tua ini dengan tahap rotasi spiritual dan kultivasimu. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Tanpa diduga, Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dan berkata, bahkan Yuan Xiaotian telah dibunuh olehku, aku masih takut padamu. Kemarin, ketika mereka berada di restoran Cloud Moon, Wu Chen mengungkapkan bahwa dia telah membunuh Yuan Xiaotian, dan mereka skeptis tentang hal itu. Sekarang dia mengatakan bahwa dia telah membunuh Yuan Xiaotian, mereka tidak punya pilihan selain memikirkannya. Kematian Yuan Xiaotian selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan. Jika memang bocah nakal inilah yang membunuhnya, bukankah itu berarti pihak lain juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Bagaimana bisa? Bocah ini hanya memiliki budidaya tahap rotasi roh Empyrean kelima, bagaimana dia bisa membunuh Yuan Xiaotian? Itu adalah ahli sejati di Spirit Sea Stage, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun,
Lebih baik berhati-hati. Nak, aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku lagi padamu, matilah. Lu Yuya meraung marah, tangan kanannya mengepal, lalu ditinju, kekuatan yang kuat, seperti gunung berapi yang meletus, meluncur keluar dengan eksplosif, membawa kekuatan gunung dan sungai yang runtuh dengan kejam ke arah Wu Chen. Ekspresi Wu Chen menjadi berat. Lu Yuya adalah seorang ahli di tahap laut roh, dan untuk menghadapi ahli tingkat ini, dia tidak boleh gegabah sedikit pun, dan harus dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk itu. Bunga di badai. Memegang jaring gun di tangannya, Wu Chen berteriak keras, dan langsung melepaskan serangan yang mengguncang dunia, dengan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari jaring gun, menutupi langit dan bumi, kekuatan tombak itu menghancurkan bumi. Melirik ke arah Lu Yuya, Wu Chen meningkatkan seluruh kekuatan di tubuhnya, meraih jaring gun, dan mengayunkan tombaknya ke bawah. Langit dipenuhi dengan cahaya tombak, dan seperti peri yang menyebarkan bunga, mereka membawa kekuatan guntur saat mereka menembak ke arah Lu Yuya. Kedua serangan itu bertabrakan dalam sekejap. Energi yang mengejutkan meledak dalam sekejap dan menyapu, menghancurkan segalanya. Tidak mundur sama sekali setelah serangan pertamanya, yang membuat semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Apa kekuatan anak ini? Wajah Lu Yuya menjadi gelap, dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dalam pukulan terakhir itu, dia hanya menggunakan 80% kekuatannya, tapi itu cukup untuk mengalahkan ahli di tahap rotasi roh Empirean ke-9, tetapi Wu Chen mampu menahan serangannya dengan tahap rotasi roh Empirean ke-5. Ini sungguh tidak terbayangkan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bakatnya terlalu menantang surga, dia hanya memiliki tahap rotasi roh Empirean ke-5, namun dia sudah memiliki kekuatan tirani seperti itu. Jika dia dibiarkan terus berkembang, menerobos ke alam yang lebih tinggi, pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Wu Chen. Tinju setan kera, Lu Yuya berteriak keras. Aura di sekitar tubuhnya meledak dan kekuatan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat bahkan mengguncang udara, menyebabkan perubahan situasi secara tiba-tiba. Ini adalah seni tinju kera iblis. Aku tidak menyangka Lu Yuya benar-benar akan menggunakan seni tinju semacam ini. Tinju iblis kera ini adalah keahlian pamungkas keluarga Lu, dan juga merupakan keahlian bela diri alam fana tingkat tinggi yang sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan tak terbatas, dan satu pukulan dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Wu Chen dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Lu Yuya menggunakan gerakan ini. Teknik tinju ini sangat menakutkan dan sangat kejam. Kelopak mata Wu Chen juga bergerak-gerak hebat. Dari pukulan Lu Yuya, dia mencium aura yang sangat menakutkan dan dia tahu bahwa gerakan lawannya pasti sangat menakutkan. Apakah dia bisa memblokirnya atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Telapak tangan heksagonal. Menghadapi tinju iblis kera Lu Yuya yang menakutkan, Wu Chen tidak berani gegabah. Dengan teriakan keras, dia segera mengaktifkan telapak heksagonal, dan kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya ke telapak tangannya, membentuk kekuatan mengejutkan yang mengalir menuju Lu Yuya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Yuya meremehkannya. Mengepalkan tinjunya, dia melontarkan pukulan, menyebabkan kekuatan tinju yang kuat melonjak seperti banjir menuju Wu Chen. Bang! Kedua kekuatan itu bentrok dalam sekejap, dan angin kencang menyapu, menghancurkan segalanya. Tubuh Wu Chen bergetar, dan seluruh darah di tubuhnya melonjak. Harus dikatakan bahwa pukulan Lu Yuya sangat kejam, Qigong yang mengamuk menyerbu ke dalam tubuhnya, hampir tidak dapat menghentikannya, dan akan meledak dari tubuhnya. Dia dirugikan dalam langkah ini. Nak, tuan muda ini pasti akan membuatmu merasa sangat kesakitan hingga kamu berharap kamu mati. Lu Jing memandang Wu Chen, matanya dipenuhi niat jahat. Bocah ini, menyebabkan reputasinya hancur, dan kehilangan muka sepenuhnya, dia pasti tidak akan memaafkannya, dan akan membuatnya berharap dia mati. Melihat Wu Zan, Liu Yuyan dan yang lainnya, mulut Lu Jing menunjukkan senyuman dingin. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke depan. Lu Jing, kamu berani. Menyadari niat Lu Jing, Wu Chen menjadi marah. Bocah ini benar-benar tidak ingat, dia telah berulang kali menyerang orang tuanya, dan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan membalasmu 100 kali lipat rasa sakit yang kamu tambahkan ke tubuhku.
Lu Jing mencibir, mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan energinya, langsung bergegas menuju Wu Zan dan Liu Yuyan. Ekspresi Wu Chen berubah drastis. Dia tidak peduli dengan darah yang melonjak di dalam tubuhnya, dan dia tidak peduli dengan Lu Yuya saat dia meraih jaring gun miliknya dan bergegas mendekat. Dia pasti tidak bisa membiarkan rencana Lu Jing berhasil. Nak, lawanmu adalah aku. Lu Yuya segera bergegas maju untuk menghentikan Wu Chen, tetapi Wu Zan dan yang lainnya, sejak mereka memasuki keluarga Lu, mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Karena Lu Jing telah membunuh mereka, itu bukan masalah besar, itu hanya kepala keluarga dan istri klan kecil, tidak masalah membunuh mereka. Enyahlah demi dewa ini, Wu Chen berteriak, dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa lampu warna-warni. Lampu warna-warni ini melesat ke arah Lu Yuya dari segala arah. Apakah itu jarum jejak jiwa? Dari Wan Peng, dia mengetahui keberadaan jarum jejak jiwa semacam ini. Itu sangat kejam, mampu membunuh orang tanpa mereka sadari, dan Yuan Xiaotian telah mati di bawah jarum jejak jiwa semacam ini. Sekarang, dia akhirnya percaya bahwa Yuan Xiaotian benar-benar mati di tangan Wu Chen, tidak ada keraguan tentang itu. Lu Yuya segera menggunakan keberuntungannya untuk melindungi lautan kesadarannya. Meskipun jarum jejak jiwa ini sangat kejam, ia hanya bekerja di satu tempat, dan itu adalah lautan kesadaran. Begitu berada di dalam lautan kesadaran, hal itu akan menimbulkan kekuatan destruktif yang mengerikan, cukup untuk membunuh seorang ahli di tahap laut roh. Sedikit terkejut karena Lu Yuya bisa mengenali jarum jejak jiwa. Meskipun jarum jejak jiwa sangat kejam, asalkan dijaga dengan baik, jarum itu tidak dapat digunakan sedikit pun. Namun, Wu Chen tidak peduli, dan tidak bisa mengganggu Lu Yuya lagi. Tubuhnya bergegas keluar, ingin menyelamatkan Wu Zan dan yang lainnya. Nyonya, cepat, menghindar. Melihat Lu Jing bergegas menuju mereka untuk menyerang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Zan melangkah maju dan menggunakan kedua tangannya untuk membentuk segel dengan seluruh tubuhnya. Kemudian, dia membuang Wonder Gate Seal dengan kejam. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat segel gerbang ajaib Wu Zan, Lu Jing merasa bahwa itu ada di bawahnya. Seorang kultivator yang hanya memiliki tahap rotasi roh Empyrean keempat, berani bersikap kurang ajar di depannya, yang hanya mendekati kematian. 8 tinju ekstrim. Mencengkeram tinjunya, Lu Jing mengepalkan tinjunya. 8 tinju ekstrim yang kuat, membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, bergegas keluar, segel gerbang ajaib Wu Zan tampak sangat lemah di depan 8 tinju ekstrim. Ah! Wu Zan menjerit kesakitan, dia segera terlempar oleh tinju Lu Jing, jatuh ke tanah, dia terus-menerus memuntahkan darah segar, dan terluka parah. Suami, ekspresi Liu Yuyan berubah drastis saat dia buru-buru mendukung Wu Zan. Melihat tubuh suaminya yang terluka parah, hatinya serasa mau hancur. Kamu sedang mendekati kematian. Lu Jing mencibir, dia memiliki kekuatan yang dalam, dan kekuatannya begitu kuat sehingga jauh dari apa yang bisa ditangani Wu Zan. Karena kalian semua ingin mengadili kematian, tuan muda ini akan mengabulkan permintaan kalian. Lu Jing mengangkat tinjunya dan energi yang kuat terkondensasi. Kekuatan tinju yang ganas sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tuan muda, datang dan selamatkan kami. Qiu Yue menangis dan berteriak. Lu Jing sangat kuat, dan di antara semua orang di sini, tidak ada satupun yang menjadi lawannya. Dia tidak bisa menolak. Setelah kalian masuk neraka, aku akan mengirim kalian ke bawah untuk berkumpul kembali dengan keluarga kalian. Lu Jing mencibir lagi dan lagi. Dengan kekuatannya, selama dia melancarkan pukulan ini, orang-orang ini akan terbakar menjadi abu, dan jiwa mereka akan kembali ke neraka. Aduh! Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Lu Jing sedikit menundukkan kepalanya, memandangi dadanya sendiri. Di sana, sebuah tombak telah menembusnya dengan dalam, dan rasa sakit yang tak terlukiskan juga memasuki pikirannya. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap lurus ke dada Lu Jing. Darah merah tua mengalir keluar, mewarnai pakaian sulaman Lu Jing menjadi merah, sangat mempesona. Seluruh aula sunyi, hanya suara darah yang menetes ke tanah yang terdengar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Lu Jing tidak percaya, bagaimana dia bisa dipukul. Bodoh yang keras kepala. Wu Chen memegang jaring gun, berdiri tegak. Lu Jing ini,
sejak awal, gelisah dan baik hati. Ketika dia masih di Gunung Qingyang, dialah yang harus disalahkan atas kematian elang serigala emas, dan jika dia tidak beruntung, dia pasti sudah lama mati di tangan geng elang surgawi, tapi kemarin, dia dengan kejam telah memberi pelajaran pada pihak lain, dengan harapan dia bisa belajar darinya dan menahan tindakannya. Lu Jing tidak hanya tidak belajar dari kesalahannya, dia bahkan menjadi lebih serius dan mengirim orang ke kota Yunfeng untuk menangkap orang tuanya, dengan harapan memaksanya untuk menyerah. Orang-orang di sekitar keluarga Lu semuanya tercengang, menatap kosong, seolah-olah mereka bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Lu Jing akan dibunuh. Jinger, saat ini, hembusan angin kencang bertiup disertai hembusan angin kencang. Wu Chen bahkan tidak melihat energinya, dan langsung mengusir Lu Jing. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan cincin penyimpanan pihak lain. Putranya sendiri, adalah seorang jenius yang menguasai surga, orang yang paling menonjol dalam sejarah keluarga Lu mereka. Dia mempunyai harapan yang tinggi terhadapnya, dan selalu mengasuhnya dengan hati-hati, berharap bahwa dia akan mampu mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi naga tersembunyi, dan menjadi terkenal begitu saja. Namun kini, semua mimpinya telah berubah menjadi gelembung dan abu. Ah! Lu Yuya meraung marah. Aura kekerasan melonjak dalam sekejap. Rambutnya berdiri tegak dan dia tampak seperti sudah gila. Semua orang sangat terkejut ketika mereka tanpa sadar mundur jauh dari Lu Yuya. Mereka tahu bahwa Lu Yuya sudah hampir gila, dan orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Wan Changhai dan Cui Ke saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, mereka langsung tertawa. Lu Jing telah meninggal, dan Lu Yuya menjadi gila, yang berarti kekuatan keluarga Lu mereka telah menurun drastis. Dengan begitu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk bergandengan tangan dan memecah belah keluarga Lu. Hahaha, pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Tadi malam, Lu Jing mengirim orang untuk menyerang keluarga Wu, dan membunuh serta melukai banyak orang, menyebabkan banyak korban jiwa. Sekarang, pelaku utama telah menerima balasannya, ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan. Suamiku, kamu baik-baik saja. Wajahmu pucat sekali. Liu Yuyan mendukung Wu Zhan, melihat wajahnya yang putih pucat, hatinya terasa seperti dipelintir oleh pisau. Pada saat ini, aura Wu Zhan benar-benar kacau. Pukulan Lu Jing sangat kejam, menyebabkan semua organ internalnya bergeser dan hampir roboh. Ibu, berikan ini pada ayah untuk dimakan. Mengambil pil dan menyerahkannya. Sebagai dewa pil tertinggi, dia secara alami dapat melihat bahwa kondisi Wu Zhan saat ini sangat buruk, dan dia harus menjalani perawatan, tetapi dia tidak dapat melakukannya sekarang, karena mereka belum keluar dari bahaya. Lu Yuya mungkin melancarkan serangan kapan saja, jadi dia hanya bisa menggunakan pil untuk menekan lukanya untuk sementara. Liu Yuyan mengambil pil itu dari tangan Wu Chen dan memberikannya padanya. Pil larut di mulutnya dan kekuatan obat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan ke kiri dan ke kanan, menyebabkan kulit Wu Zhan sedikit membaik. Melihat kulit Wu Zhan sedikit membaik, Wu Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia kemudian melihat ke arah Wan Changhai dan Cui Ke, dan berkata, kedua rubah tua ini sudah mengawasi sejak awal. Melihat bagaimana dia bertarung dengan orang-orang keluarga Lu, dia sangat jelas tentang apa yang mereka rencanakan. Wan Changhai dan Cui Ke saling berpandangan. Sekarang keluarga Lu mereka telah kehilangan begitu banyak orang, bahkan Lu Yuya pun menjadi gila. Lakukan. Keduanya segera terbang keluar, mendaratkan serangan menjepit Lu Yuya dari kiri dan kanan. Kembalikan nyawa anakku, Lu Yuya berteriak dengan marah. Momentumnya melonjak pesat, dan dia mulai bertarung dengan Wan Changhai dan Cui Ke. Ketiga orang ini semuanya berasal dari ahli di Spirit Sea Stage dan sangat kuat. Pertarungan mereka pasti akan menggemparkan dunia. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menonton tanpa berkedip, takut mereka akan melewatkan apapun. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk melihat perang besar antar ahli di Spirit Sea Stage? Kedua rubah tua ini, Wu Chen memarahi. Kedua orang tua ini akhirnya mulai bergerak. Dengan gabungan keduanya, mereka seharusnya mampu menekan Lu Yuya. Ibu, ayo pergi. Antar ayah pulang. Baiklah. Saat Wu Chen dan yang lainnya berbalik, suara menggelegar keluar. Nak, kembalikan nyawa anakku.
Wu Chen menoleh untuk melihat bahwa itu tidak lain adalah Lu Yuya. Namun, Lu Yuya saat ini tidak lagi bersinar seperti sebelumnya, dengan banyak luka di tubuhnya dan darah masih menetes dari mulutnya. Ini adalah luka akibat pertarungannya dengan Wan Changhai dan Cui Ke. Orang tua, kamu sungguh beruntung. Lu Yuya bergegas turun, tinjunya seperti gunung. Tinjunya teracung, penuh dengan kebencian. Kekuatan serangannya sangat mendominasi dan luar biasa. Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan. Dari pukulan Lu Yuya, dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dia mengerti bahwa serangan lawannya sangat menakutkan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Telapak tangan heksagonal. Pada saat kritis ini, Wu Chen jelas tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak ke langit dan langsung berubah menjadi serangan telapak tangan yang mengangkat langit. Kekuatan serangan telapak tangan ini sangat mengerikan, dan di bawah serangan telapak tangan itu, bahkan ahli di tahap rotasi roh Empyrean ke-9 tidak akan mampu menahannya. Tapi, itu belum berakhir. Segel di tangan Wu Chen berubah, dan tian di tubuhnya bergetar, dan energi spiritual melonjak keluar. Telapak tangan heksagonal, kekuatan ganda. Telapak heksagonal adalah palmisme yang sangat mendalam. Itu dibagi menjadi 6 tahap, dan setiap tahap ditumpangkan pada level lain, memungkinkannya menampilkan kekuatan yang luar biasa. Jika seseorang mengatakan bahwa ke-6 tahap itu saling bertumpukan, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, dengan budidaya dan kekuatan Wu Chen saat ini, penggunaan kekuatan ganda sudah menjadi batasnya, tetapi kekuatan ini juga luar biasa. Mendampingi hilangnya energi spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya, kulit Wu Chen langsung memucat. Baginya, menggunakan double force masih terlalu sulit. Namun, mata Wu Chen dipenuhi dengan kekejaman. Dengan membalikkan telapak tangannya, kekuatan telapak tangan yang menjulang tinggi keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tinju setan kera Lu Yuya di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Ledakan. Serangan kekuatan absolut bertabrakan dengan ledakan keras, menyebabkan ruang bergetar seketika. Gelombang Qigong yang kuat menyapu dari pusat tabrakan, dan sangat mengamuk. Kekuatan menakutkan menyebar dari pusat dan turun seperti setitik cahaya. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Collision Center. Mereka ingin melihat siapa yang akan memperoleh kemenangan akhir dalam serangan kekuatan absolut ini. Hujan cahaya tersebar dan sesosok tubuh terlempar. Dia memuntahkan darah dan mendarat di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat ini. Ketika mereka melihat sosok menyedihkan di tanah, mereka langsung terdiam. Ekspresi semua orang ditutupi oleh rasa tidak percaya. Itu karena orang yang kalah adalah Lu Yuya. Dia menang, dia benar-benar menang. Luar biasa, dia hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kelima, namun dia sebenarnya mampu mengalahkan ahli di tahap laut roh. Sekarang, saya akhirnya percaya bahwa Yuan Xiaotian mati di tangannya. Mengerikan, terlalu menakutkan. Semua orang melebarkan mata saat melihat pemandangan ini dengan kaget. Awalnya, mereka masih memiliki keraguan tentang Wu Chen yang membunuh Yuan Xiaotian, dan berpikir bahwa itu tidak mungkin, tetapi sekarang, pihak lain telah benar-benar mengalahkan Lu Yuya. Kenyataan yang sangat kuat ini membuat mereka tidak dapat menahan diri tetapi percaya bahwa orang ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh ahli di Spirit Sea Stage. Kemenangan, Chener menang. Ketika mereka melihat Lu Yuya bergegas menuju Wu Chen, mereka sudah kehilangan harapan, percaya bahwa Wu Chen pasti akan mati, dan begitu Wu Chen meninggal, akan sulit bagi mereka untuk kembali ke kota Yunfeng. Namun, saat ini, Wu Chen telah menggunakan serangan tiraninya untuk mengalahkan Lu Yuya, ahli di Spirit Sea Stage, dan berhasil membalikkan keadaan. Langkah ini, ketika Wan Changhai dan Cui Ke melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Jurus yang digunakan Wu Chen barusan terlalu kuat, bahkan mereka bisa merasakannya berbahaya. Dengan kata lain, gerakan yang digunakan Wu Chen benar-benar mengancam ahli di Spirit Sea Stage. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dengan tangan kanannya dan mengambil cincin penyimpanan dari Lu Yuya. Saat melihat ini, Wan Changhai dan Cui Ke sangat marah dan ingin merebut cincin penyimpanan darinya. Lu Yuya adalah ahli di Spirit Sea Stage dan patriark keluarga Lu. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua ngiler karena hasrat.
Melihat mereka berdua melepaskan auranya, Wu Chen sangat pintar, jadi dia secara alami tahu apa yang mereka rencanakan. Kalian berdua, jika kalian ingin memecah belah keluarga Lu, aku tidak akan terlibat, tetapi jika aku mengambil cincin penyimpanan, itu tidak akan terlalu berlebihan. Keduanya berhenti dan saling memandang. Aura yang menyelimuti tubuh mereka perlahan menghilang. Wu Chen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi.